hadas niku enten kali. Al ahdatsan isnani. Hadas niku enten kali ada dua, asghar wa akbar. Ada hadas enten hadas niku hadas cilik dan enten hadas niku hadas yang gede, hadas yang besar. Al asghar ma wajibal wudu wal akbar ma wajibal ghusl. Ya. Kalau hadas kecil niku yang mewajibkan kalau kalian panjenengan nggih niku wudu. Kalau misalkan hadas besar itu yang mewajibkan kalau kalian panjenengan niku mandi. Yang sudah dibahas kemarin. Terus kalau misalkan kalau kalian panjenengan kok melakukan nopo mawon yang membatalkan wudu, niku termasuk hadas kecil. Yang wajib untuk kalau kalian panjenengan niku wudu. Kalau misalkan kalau kalian panjenengan melakukan hadas besar, ya, seperti junub sing sampun diterangno, niku maka kalau kalian panjenengan mewajibkan untuk mandi besar. Nah, niku sampun diterangno. Saniki pembahasannya tentang aurat, ya, pembahasan tentang aurat. Aurat, ya, niku yang pertama, ini kan sepindah, niku adalah auratnya laki-laki secara mutlak. Ya. Artinya secara mutlak niku aurat antara laki dan budak. Ya. Kalau budak saniki pun boten enten, ya, pun boten enten. Aurat laki-laki secara mutlak, maksud secara mutlak niku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Niku yang dimaksud dengan mutlak. Terus auratnya laki-laki itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu sepakat. Ya. Para ulama itu sepakat. Ya, yaitu apa? Yaitu antara pusar dan juga lutut. Antara pusar dan lutut. Jadi apa namanya? Aurat laki-laki, ya, baik sholat maupun di luar sholat itu antara pusar dan lutut. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, niki kalau misalkan sholat, ya, bapak-bapak sholat, jangan cuma modal sarungan mawon itu pun sah, ya. Aslinya jangan sholat, jangan modal sarungan mawon, sing penting jangan nutupi udel jenengan sampai lutut, ya. Sing penting ketutup, jangan sholat niku sah. Ya. Tapi aku masuk jenengan teng masjid cuma sarungan toh. Buatan kelamben gitu misalkan. Ya. Ya ora sopan toh, ngoten. Kalau kali panjenengan ngadep bupati, ngadep presiden mawon rapi, apalagi niki ngadep Allah Subhanahu wa taala ngoten. Tapi kalau misalkan seandainya kok apa namanya bapak-bapak kok napa niku kok buru-buru dan pas arep nang masjid kok buru-buru mboten sempat kelamben mboten napa-napa. Mboten napa-napa, nggih. Salat nggih mboten napa-napa. Soalnya napa sah, nggih, sah niku salate sah. Nggih. Tapi mungkin dikira wah iki stres nih yang stres ya. Padahal nggih sah ngoten. Ngoten. Terus niku sah. Lajeng itu dalam salat, nggih. Di luar salat, nggih, di luar salat niku nggih sami. Di luar salat auratnya laki-laki itu sama di antara pusar dan lutut. Jadi kalau misalkan kok jenengan kok ningali bapak kok boten kelamben nggih boten napa-napa, nggih. Gini ku buatan sampai apa namanya membuka auratnya. Soalnya apa aurat laki-laki ini kok antara pusar dengan sampai lutut. Tapi buatan apa-apa, buatan dosa. Nah, itu adalah aurat laki-laki. Tapi ampun, ya, khusus bapak-bapak. Ya, kalau misalkan jenengan ngangge celana pendek, ya, jangan sampai apa niku di atas daripada lutut atau pas lutut. Soalnya napa kalau misalkan pas lutut, ya, pas lutut pas dengkul niki, kok jenengan kok lenggah. Kalau misalkan lenggah, kalau misalkan cuma melaku, jenengan melaku, bapak kalau misalkan cuma sedengkul, cuma sampai lutut, niku boten napa-napa. Niku nggih masih menutup aurat. Tapi kok misalkan kok pas lenggah itu kan napa niku naik atau naik sampai misalkan kelihatan pahanya. Maka bagaimana itu aurat? Nah, itu aurat. Nah, hukumnya beripun kalau misalkan seperti itu. Walaupun misalkan bapak kok misalkan kelihatan pahanya, ya, kelihatan pahanya, maka hukumnya dosa. Maka hukumnya dosa. Nah, itu. Kenapa? Karena itu sudah membuka aurat. Jadi kalau bapak sing penting niku udele niku ditutup, nggih, sampai ngisore lutut, nggih, pas lutut boten apa-apa. Tapi boten lenggah jenengan. Kalau misalkan jenengan lenggah kok sampai naik
kelihatan daripada pahanya di atas lututnya, maka itu sudah membuka aurat dan hukumnya dosa. Nah, ngoten. Jadi kalau misalkan paling amannya kalau misalkan bapak-bapak arep ngangge katok, celana pendek, sak ngisore lutut, sak ngisore napa niku dengkul niki. Soalnya napa kalau misalkan duduk jenengan lenggah aman. Minimal paling kalau misalkan lenggah mungkin cuma sampai lutut. Nah, niku kalau misalkan celana pendek jenengan teng napa niku ngisore lutut. Nah, tapi kalau pas lutut biasanya lenggah niku naik. Lah niku sing naik kelihatan paha niku sing jenengan membuka aurat. Nah, niku hukumnya dosa. Lah pripun? Lah ini yang lihat itu juga sama kok laki-laki juga misalkan. Ya sing ningali yo sami yo bapak-bapak juga misalkan. Lah pripun? Tetap hukumnya soalnya apa? Melihat aurat ya, walaupun itu misalkan laki-laki sama laki-laki, bapak ningali ke bapak-bapak yang lain, paha, ngelihat paha daripada bapak-bapak yang lain, maka apa? Maka hukumnya dosa. Misalnya aku kok delok danang kok pakai katok cekak, misalkan kok kelihatan kok, misalkan pupune danang kelihatan pahanya, maka bagaimana dosa hukumnya? Aku yo dosa, danang ya dosa, sama-sama dosa. Nah, jadi seperti itu. Walaupun laki sama laki. Nah, itu kenapa? Karena sudah membuka aurat. Jadi paling aman apa? Paling aman itu di bawah lutut kalau misalkan ngangge celana pendek. Nah, kalau misalkan pas lenggah itu aman soalnya. Tapi kalau misalkan kok pas dengan cuma melaku mawon, misalkan boten teng kerumunan teng napa niku teng halayak nggih boten napa-napa. Asalkan pas lutut, ngoten. Jadi itu adalah aurat daripada laki-laki. Nah, aurat daripada laki-laki. Kemudian aurat perempuan. Sekarang aurat perempuan yang merdeka, artinya sing sanes budak. Umumnya yang apa niku perempuan ya, ibu-ibu, sahabatnya ibu-ibu atau perempuan itu fi sholati ya, kalau misalkan di dalam sholat, ibu-ibu kalau di dalam sholat auratnya apa? Auratnya itu seluruh badan ya, atau seluruh tubuh kecuali apa? Kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kalau misalkan jenengan sholat bagi kaum perempuan, kalau misalkan sholat maka seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Karena niku kalau misalkan kok sholat, ya, misalkan sholat kok ngangge, misalkan sholat kok ngangge masker, misalkan. Nah, itu beripun hukumnya. Sholat ngangge masker, nah itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi napa niku boten sampai batalake sholat, tapi hukumnya makruh mawon. Terus napa niku lebih baik napa niku dilepas. Lebih baik dilepas, ngoten. Napa malih kalau misalkan kok jenengan napa niku haji atau umroh mungkin, insyaallah warga daung iso saged ngrasakno haji lan umroh. Nah, kalau misalkan haji lan umroh, ya kalau misalkan perempuan, ibu-ibu wajib untuk membuka wajahnya. Boten napa niku boten asal nutup wajah. Wajib untuk membuka wajahnya. Kalau misalkan napa niku haji utawa umroh, pas napa niku ihram pas tawaf niku. Lah lajeng napa niku itu di dalam sholat. Kalau misalkan di luar sholat, pripun? Perempuan di luar sholat, niki enten dua pendapat. Enten dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau misalkan di luar sholat, perempuan di luar sholat itu auratnya itu semua badan, ya seluruh tubuh semuanya tanpa terkecuali. Itu pendapat yang pertama. Ya, pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i semua wajah. Karena itu, kalau misalkan kalau kali panjenengan niku, misalkan ningali apa niku enten ibu-ibu atau mbak-mbak ngangge cadar niku nggih. Niku ngangge cadar niku miturut pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Soalnya apa? Seluruh tubuh termasuk daripada wajah itu ditutup. Itu menurut pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Terus kalau misalkan panjenengan kok ningali ibu-ibu atau mbak-mbak kok pakai cadar menutupi semua tubuh, niku nggih sanes napa niku sanes radikal, nggih sanes teroris sanes.
Tapi memang itu adalah pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, seluruh tubuh termasuk daripada wajah. Termasuk daripada wajah, kecuali kalau misalkan sholat. Kalau misalkan sholat ya dibuka. Tapi kalau misalkan di luar sholat, niku ngangge cadar. Itu menurut daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Sing nomor kali, menurut pendapat daripada ulamanya Imam Syafi'i. Jadi itu tadi menurut pendapatnya daripada Imam Syafi'i. Sing nomor kali menurut pendapat ulamanya Imam Syafi'i, atau menurut pendapat daripada mazhab yang lain, ya perempuan di luar daripada sholat nggih sama dengan yang di dalam sholat. Ya, kecuali apa? Kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi itu, kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut pendapat daripada ulamanya Syafi'i dan juga menurut pendapat ulama mazhab yang lain, itu perempuan, ibu-ibu itu seluruh wajah kecuali wajah dan tangan di luar sholat. Artinya di luar sholat ya selain daripada sholat. Berarti wajib ngangge niku jilbab oleh napa niku baju yang tertutup kecuali wajah dan napa niku kedua telapak tangan. Itu di luar sholat. Kalau misalkan kok jenengan kok apa namanya kelihatan di luar itu, di luar daripada wajah dan telapak tangan, maka itu termasuk membuka aurat. Dan itu hukumnya dosa. Nah, itu ya. Niku. Lajeng kalau yang apa namanya kalau yang tadi pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, kalau yang bagi yang perempuan yang misalkan niku sehari-harinya menutup wajahnya, ini misal kalau yang pendapat yang pertama tadi ada beberapa nopo niku enten beberapa keadaan yang niku kudu dilepas. Niku yang pertama nggih salat. Walaupun setiap harinya niku ditutup wajahnya, ketika sholat kudu ditutup. Nah niku. Pas nopo, pas haji lan umroh niku ditutup. Terus nopo malih sing dibuka? Apa? Ketika di luar sholat ditutup, kemudian kudu dibuka sholat, kemudian nopo niku pas haji lan umroh. Sing nomor 3 nopo? Pas ditinggali calon daripada suaminya. Nah, itu wajib untuk dibuka. Kalau misalkan sebelumnya boten kenal, misalkan. Ini misal, kok ada mas-mas kok Arab nikah sama mbak-mbak, misalkan. Lah, saderenge kok napa niku boten kenal lan boten napa niku ketok wajahe misalkan. Lajeng napa niku wajib untuk membuka wajahnya. Soalnya napa? Soalnya ben ketok. Nah, kalau misalkan kok si calon daripada laki-laki kok nikah sama perempuan, kok misalkan pas dilalah kok perempuannya niku setiap hari cadaran, kok langsung nikah misalkan, kok buatan purun dibuka lah niku buatan asal. Soalnya apa? Ya kalau misalkan sesuai dengan harapan. Nah, ngoten nggih. Sesuai dengan harapan. Lah lagi. Misalkan cuma ditinggali foto di medsos lah. Saat ini kan foto di medsos kan kata-katanya kan nipu. Napa maneh sakniki enten napa namine filter niku nggih mboten. Sing semula biasa lah ketok kok wayu tenanan misalkan. Lah kok dilala kok setiap hari dia ini pakai cadar. Lah kok misalkan pas mau ngelamar, pas mau apa namanya mau meminang maka wajib untuk dibuka itu perempuan. Bukan asal ditutup enggak. Ini aku setiap harinya pakai cadar enggak. Kalau misalkan mau dilihat sama calon suaminya tetap wajib untuk dibuka. Soalnya apa? Ben, buatan kecewa nanti di belakang gitu loh. Lah, sampun akad kok nggak sesuai dengan harapan lah itu. Lah akhirnya ya bisa jadi masalah nanti, ngoten lah. Oke, lah itu ya. Tapi kalau misalkan perempuan yang setiap harinya itu tadi menurut pendapat yang kedua seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, lah itu sudah nggak ada masalah. Oke, semuanya sudah nggak ada masalah. Kenapa? Karena sama berarti tang sholat atau di luar sholat, nggih, napa niku wajah kali telapak tangannya terbuka, ngoten. Jadi itu ya. Lajeng nggih. Wa inda maharimiha wan nisa ma baina surah wa rubbah. Jadi kalau misalkan perempuan ya, perempuan ibu-ibu di depan mahramnya itu antara pusar dan lutut. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya, menurut pendapat yang pertama. Tapi ada sebagian ulama tidak, nutup aurat, kecuali apa? Kecuali daripada wajah dan juga rambut, boten nopo-nopo. Itu kelihatan kalau misalkan di depan mahramnya.
Artinya di depan mahram bukan di depan suami nggih. Artinya saudara-saudara yang mahram. Kalau pendapat yang pertama boten nopo-nopo ya antara pusar dan lutut ketinggal. Oke. Laki-laki kalau yang mahram boten nopo-nopo ningali perempuan antara pusar dan lutut. Itu pendapat yang pertama. Akan tetapi pendapat yang kedua itu kecuali wajah dan juga rambut niku boten nopo-nopo ketinggal di depan laki-laki yang mahram. Artinya di depan laki-laki yang mahram niku sinten? Ya, kalau misalkan ibu-ibu berarti adalah anaknya, anak laki-laki. Anak laki-laki. Kalau misalkan ketinggal yang pertama, kalau misalkan antara pusar dengan lutut, antara pusar dengan lutut-lutut kok misalkan ketinggal boten napa-napa. Pendapat yang kedua enggak semuanya kecuali apa? Rambut boten napa-napa. Ada yang mengatakan kaki juga boten napa-napa. Kaki boten napa-napa, termasuk daripada betis niku boten napa-napa. Kalau misalkan dilihat sama yang mahramnya. Dilihat yang mahramnya. Yang mahram itu misal kalau ibu-ibu tadi apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Artinya anak laki-laki sing sampun akil balik, sing sampun gede. Lajeng napa niku saudara. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Artinya saudara niku saudara kandung. Saudara kandung laki-laki. Kemudian lajeng napa? Keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki. Niku. Lajeng napa? Paman. Niku termasuk daripada mahram. Baik paman daripada ayah maupun paman daripada ibu. Lajeng napa? Nggih, napa niku tiyang sepuh. Kemudian juga mertua. Itu yang termasuk daripada mahram. Wah, kalau suami itu jadi Bu, mahram itu ada yang mahram dengan bisa babi dengan darah, dengan nasab. Ada mahram itu dengan perkawinan. Dengan dengan darah, dengan nasab niku mau sing kula sebutno niku mau. Anak laki-laki, orang tua, saudara, paman, ponakan itu sebab darah, sebab nasab. Niku artinya apa? Mahram yang haram untuk dinikahi. Yang haram untuk dinikahi. Terus niku mau sing disebutkan niku mau haram untuk dinikahi. Lah sing nomor kali napa? Sing nomor kali niku haram bisababi nikah. Jadi mahram karena sebab nikah. Jadi suami jenengan itu sebenarnya bukan mahram dalam arti bukan mahram dengan sebab darah. Soalnya apa? Kalau misalkan disebut dengan mahram karena darah, suami jenengan dinikahi kok. Ya. Halal dinikahi kan suami kan dinikahi. Nah kalau misalkan seperti itu, auratnya bagaimana? Kalau aurat suami ya nggak ada auratnya, buatan enten aurat di depan suami. Berarti pun nggak ada aurat. Ya nggak ada aurat. Istri di depan suami ya nggak ada aurat. Ya. Jadi nggak ada aurat ya semuanya kalau istri di depan laki-laki. Soalnya apa tadi? Soalnya mahram karena nikah. Mahram karena nikah. Kecuali sing manten anyar gitu. Sing manten anyar kok lali misalkan. Ya itu baru. Jadi itu adalah napa niku di depan orang awam. Di depan yang bukan mahram yang tadi ya. Tapi yang di depan mahram napa niku dengan sebab darah niku mau ya. Yang pendapat yang pertama antara pusar dengan lutut. Pendapat yang kedua yaitu semua wajah, rambut boten napa-napa, kaki boten napa-napa nggih termasuk betis. Nah niku. Saliyane niku ditutup. Nggih, saliyane niku ditutup. Termasuk apa? Termasuk indan nisa, termasuk daripada di depan perempuan juga, di depan ibu-ibu juga, artinya di depan sesama perempuan, nggih sami. Ya. Di depan perempuan berarti pendapat yang pertama antara pusar dengan lutut. Niku boten napa-napa ketinggal. Sing pendapat yang kedua antara perempuan boten napa-napa, ningali rambut atau ningali kaki sampai betis boten napa-napa. Itu antar perempuan. Ya, antar perempuan. Jadi itu adalah napa niku aurat. Aurat kategori daripada aurat-aurat antara laki dengan perempuan.